Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah kaum muslimin muslimat rahimakumullah wa hafizakumullah. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca ayat di atas mimbar, tiba-tiba Ibnu Mas'ud bertanya kepada Ubay bin Ka'ab, kapankah ayat tersebut itu turun? Dan di lain riwayat Abu Darda yang bertanya kepada Ubay bin Ka'ab, bilakah turun ayat itu? Maka diberi isyarat oleh Ubay. Dan sesudah sembahyang Ubay berkata, bagianmu dari sembahyangmu itu ialah lago. Lago artinya sia-sia, karena berbicara di saat khatib sedang membaca khutbah, maka sia-sialah apa yang kita dengarkan tersebut. Artinya pahala dari khutbah tersebut kita tidak memperolehnya. Maka apabila khatib sedang membaca khutbah, tidak boleh berkata apa-apa, karena itu adalah merupakan perkataan yang sia-sia walaupun kita mengucapkan sesuatu kalimat yang bermanfaat. Namun pahala khutbah tersebut kita tidak memperolehnya. Kemudian Abdullah pergi dan bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, benar keterangan Ubay. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma min abdin yagtasilu yaumal jum'ati wa yamassu min duhnihi ma kana summa ya'til jum'ata fala yu'zi ahada wa la yatakhatta riqaban nas wa yusalli ma qadallahu lahu fa idza kharajal imam jalasa wa ansata illa ghafarallahu lahu ma bainal jum'atain. Tiada seorang yang mandi pada hari Jumat dan menyentuh minyaknya, lalu pergi ke masjid untuk melaksanakan sholat Jumat, tidak mengganggu orang lain dan tidak melangkahi leher orang, lalu sembahyang sekuatnya, maka bila telah datang imam, ia duduk mendengarkan, melainkan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dosa-dosa yang ada di antara dua Jumat tersebut. Abu Abdurrahman bin Yazid dari Abu Lubabah bin Abdul Munzir, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, artinya hari Jumat adalah hari yang sangat besar, yang paling besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, bahkan lebih besar daripada hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Dan di dalamnya ada 5 kelebihan. Pada hari itu Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan Nabi Adam alaihissalam. Allah juga menurunkan Nabi Adam alaihissalam ke bumi. Dan pada hari itu Nabi Adam meninggal dunia. Dan pada hari Jumat adalah waktu yang sangat mustajab. Doa-doa
orang-orang yang benar-benar berdoa pada hari Jumat, terkabulkan doa tersebut. Tiada seorang berdoa apapun yang diminta pada saat itu melainkan Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti memberinya, selama tidak ada halangan untuk diberikannya doa tersebut, doa yang diminta atau yang dimohonkan oleh seorang tersebut. Misalnya, yang menghalangi terkabulnya doa karena banyaknya dosa-dosa yang telah diperbuat oleh seseorang tersebut, atau karena dia durhaka kepada orang tuanya, memutuskan hubungan silaturahmi, dan melakukan dosa-dosa besar, sehingga itulah yang menyebabkan doanya tidak terkabulkan, maka taubatan nasuhalah sebelum berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar doanya itu diterima dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selama orang itu tidak minta yang haram, artinya kalau dia berdoa untuk suatu kemaksiatan, misalnya mendoakan orang agar ditabrak oleh mobil, atau misalnya berdoa agar terjadi bencana besar dan sebagainya, maka itu adalah doa-doa yang dilarang oleh agama kita. Dan pada hari itu akan bangkit atau terjadi hari kiamat, dan tiada seorang malaikat muqarrabun di langit atau di bumi melainkan ia merasa khawatir atau sayang kepada umat Nabi Muhammad SAW pada hari Jumat tersebut. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata, "Idza kana yaumul jum'ati kharaja asy-syaitan ma'a awanihi yuzayyinuna lin-nas aswaqahum wa ma'ahumur rayatu wa taqudul malaikatu ala abwabil masajid fayaktubuna an-nas ala qadri ma nazala ala qadri manazilihim hatta yakhrujal imam faman dana minal imam fan sota wastama'a walam yalgu kana lahu kiplani minal ajri wa man taba'ada fastama'a wa ansota walam yalgu kana lahu kiplu minal ajri wa man dana minal imam balagha walam yastami' kana lahu kiplani minal wizri wa man qala mah faqad takallama wa man takallama faqad laga wa man laga fala jum'atalah. Summa qala Aliyun radhiyallahu anhu hakaza sami'tu nabiyyakum sallallahu alaihi wasallam. Jika tiba hari Jumat, keluar syaitan bersama bala tentaranya meramaikan pasar dengan panji-panji mereka, sedang malaikat duduk di pintu masjid mencatat orang dan tempat mereka sehingga imam keluar. Maka siapa mendekat pada imam dan memperhatikan atau mendengarkan khutbah khotib yang membaca khutbah dan tidak berbuat lagu atau sia-sia, ia akan mendapat pahala 2 bagian.
Dan siapa yang menjauh dari imam tetapi mendengar dan memperhatikan dapat satu bagian dari pahala. Dan siapa yang dekat pada imam tetapi ia berbuat lagu dan tidak mendengarkan, ia akan mendapat 2 bagian dari dosa. Dan siapa berkata cih, maka ia telah berkata-kata, dan siapa berkata-kata berarti telah berbuat lagu. Dan siapa berbuat lagu berarti tidak dianggap Jumatnya, yakni tidak mendapat pahala Jumat yang istimewa. Kemudian Ali berkata, saya telah mendengar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, sedemikian itu